saya akan melakukan teknik mobilisasi pada scapula thoracic joint, yang dimana untuk posisi pasiennya sendiri yaitu adalah side lying atau tidur dalam keadaan miring. Kemudian kita sebagai fisioterapis yaitu berada di depan pasien, namun tangan kita berada di bagian posterior, tepatnya pada bagian inferior dan juga superior angle dari scapula si pasien. Untuk kontraindikasinya sendiri adalah hypermobile ataupun unstable joint pada si pasien. Untuk indikasinya adalah keterbatasan untuk melakukan gerakan elevasi dan juga depresi yang bisa dibantu untuk teknik translasi ke arah superior dan juga inferior glide. Untuk indikasi yang selanjutnya yaitu adalah keterbatasan untuk melakukan gerakan protraksi dan juga retraksi yang bisa dibantu dengan teknik translasi skapula ke arah lateral dan juga medial glide. Kemudian indikasi yang terakhir adalah keterbatasan untuk melakukan gerakan elevasi yang bisa dibantu dengan teknik translasi skapula ke arah upward dan juga downward glide. Gerakan yang selanjutnya ada traksi of the glenohumeral joint, di mana indikasinya adalah keterbatasan pada semua gerakan glenohumeral joint dengan kontraindikasinya yaitu kondisi hypermobile atau unstable joint, di mana posisi pasiennya itu supine position dan juga MLPP dari glenohumeral joint. Lalu posisi fisioterapis ada pada sisi ipsilateral pasien dan juga tangan fisioterapis ada pada distal humerus untuk stabilisasi dan juga mobilisasi pada aksila. Lalu pengaplikasiannya adalah traksi humerus ke arah lateral serong ventrocranial. Jadi kita masuk ke traction with movement pada glenohumeral joint, yaitu indikasinya adanya keterbatasan pada seluruh gerakan shoulder joint. Nah, untuk kontraindikasinya adalah kondisi unstable atau hypermobile joint. Lalu untuk posisi pasiennya itu adalah supine position dan glenohumeral jointnya itu pada posisi MLPP. Nah, untuk posisi fisioterapisnya itu ada di bagian ipsilateral pasien dan tangan kedua si fisioterapisnya itu ada di distal humerus. Lalu untuk cara pengaplikasiannya adalah traksi humerus ke arah serong ventrocranial dan gerakan sampai akhir batas ROM. Selanjutnya, teknik mobilisasi untuk glenohumeral joint yaitu inferior glide dengan indikasi keterbatasan gerakan abduksi elevasi pada shoulder joint. Sedangkan kontraindikasinya hypermobile atau unstable pada shoulder joint. Untuk pasien berada pada supine position atau posisi terlentang dengan glenohumeral di maximal loose back position. Untuk fisioterapis berada pada sisi ipsilateral pasien dengan handling menggenggam distal humerus untuk stabilisasi dan mobilisasi aksila. Selanjutnya, pengaplikasian teknik inferior glide ini dengan mentranslasikan humerus pasien ke arah inferior. Oke, selanjutnya yaitu gerakan mobilisasi pada glenohumeral joint, yang dimana indikasinya yaitu keterbatasan pada eksternal rotasi dan abduksi shoulder joint. Lalu kontraindikasinya yaitu kondisi hypermobile joint. Nah, dimana posisi pasien yaitu di supine position dan LMPP glenohumeral joint, yaitu diberikan sanggahan atau bantalan pada elbow pasien. Nah, tangan pasiennya itu di atas perut. Lalu posisi fisioterapinya yaitu di sisi ipsilateral pasien, di mana tangan fisioterapinya itu pada skapula pasien untuk memberikan mobilisasi dan stabilisasi kaput humerus, anterior kaput humerus. Nah, aplikasinya yaitu translasi pada posterior ke arah humerus. Selanjutnya ada teknik mobilisasi sendi dari glenohumeral joint.
namanya ada posterior glide with movement. Dengan indikasi dari pasien itu sendiri adalah tidak bisa menggerakkan eksternal rotasi dan abduksi shoulder. Sedangkan untuk kontraindikasinya sendiri itu terjadi hypermobility pada shoulder atau unstable joint. Selanjutnya ada posisi pasien. Posisi pasien itu terlentang atau supine position dengan lalu kita beri bantalan di bagian elbow. Sedangkan posisi fisioterapisnya berada di bagian ipsilateral pasien itu dengan tangan kanan memfiksasi bagian anterior caput humeri dan tangan kiri itu memegang wrist. Untuk aplikasinya sendiri itu bisa dilakukan dengan mentranslasi ke arah posterior oleh tangan kanan dan tangan kiri itu menggerakkan eksternal rotasi. Nah, untuk teknik selanjutnya kita melakukan anterior glide pada glenohumeral joint, yang dimana indikasinya ini dia mengalami keterbatasan gerak pada ekstensi, fleksi, dan internal pada shoulder joint. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri dia mengalami kondisi hypermobile atau unstable joint. Nah, untuk posisi pasien ini dia bisa tengkurap atau prone lying, dan posisi glenohumeral joint ini MLPP atau maximal loose pec position. Lalu kita beri sanggahan atau bantal pada shoulder jointnya. Nah, untuk fisioterapi sendiri dia berada di sisi yang sakit atau pada posisi ipsilateralnya. Lalu kedua tangan fisioterapisnya ini memegang pada margo superior scapula untuk mobilisasi dan stabilisasi pada posterior humerusnya. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu dia translasi humerus ke arah anteriornya.